Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di praktikum kali ini. Jadi melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan dan kita bahas di kuliah sebelumnya, ada latihan yaitu membuat kelas pecahan. Nah, di dalam kuliah tadi pagi itu kita sudah eh, membuat kelas pecahan. Dan dalam soal ini kalau boleh saya tuliskan bahwa kelas pecahan yang kita buat itu memiliki spesifikasi tertentu. Jadi bisa kita lihat yang pertama adalah inisialisasi objek memiliki nilai A dan pembilangnya 0, kemudian ada mutator dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan abstraksi dari problem ini? Itu mungkin tadi pagi sudah kita buat sekilas, yaitu kelas pecahan. Maka saya tampilkan tadi pagi yang sudah kita buat itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Saya kira sudah bisa dibaca ya. Oke. Nah, jadi pernyataan bahwa yang pertama ini, bahwa inisialisasi objek yang memiliki nilai A dan pembilang 0 dan penyebut 1. Jadi ini pernyataan pertama yang kita lihat bahwa, dan ini implementasinya adalah seperti yang baris 6 itu. Jadi kita buat sebuah konstruktor, argumennya adalah PA, PB, dan PC, di mana kita beri nilai default. Jadi nanti kalau misalkan saya buat drivernya begini, kemudian saya buat objek atau instance pecahan P1, saya bisa langsung membuat nilainya. Jadi misalkan 235, artinya ini saya membuat sebuah instance bilangan pecahan P1, nilainya adalah 23/5. Jadi 2 diterima oleh PA, 3 diterima oleh PB, 5 diterima oleh PC. Kalau saya buat begini, pecahan P2, misalkan begini saja, ini maka otomatis defaultnya itu adalah PA-nya diberi nilai 0, PB-nya diberi nilai 0, dan PC-nya diberi 0. Ini ada chat apa ini? Wah, Pak Dian sudah ada. Oke ya, jadi jadi kalau P2 berarti argumennya tidak saya kirim apa-apa, itu artinya ya berarti akan diberi default. Tadi disampaikan oleh Pak Dian, ini default argumen. Jadi PA-nya 0, PB-nya 0, PC-nya 1. Sesuai dengan yang ada tertulis di dalam deskripsi soal. Bahwa objek ini atau instance ini itu dapat diinisialisasi dengan nilai A dan pembilangnya 0. Nilai A dan pembilangan B ya. Kemudian penyebutnya bernilai 1. Jadi kalau saya tulis pecahan P2, itu artinya Anda itu membuat 0, 0/1 gitu loh. Atau nilainya 1 gitu. Kalau misalkan saya buat begini, pecahan P3 dalam kurung misalkan 2. Ini artinya apa? Artinya bahwa PA-nya menerima 2, kemudian PB dan PC kan kita tidak mengirimkan apa-apa, maka defaultnya 0 atau 1, dan PC-nya adalah 1. Sehingga nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya 0, nilai C-nya 1. Sehingga ini artinya adalah 2, 0/1 gitu. Atau ini sama dengan 2, dan ini sama dengan 0.
Oke, itu adalah inisialisasi objek yang memiliki nilai A dan pembilangnya. Dan itu kita buat dalam bentuk konstruktor. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini Anda itu diminta untuk membuat mutator untuk menentukan nilai pembilang dan penyebut. Jadi termasuk nilai A ya. Nilai A, pembilang, dan penyebut. Ini adalah yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan ke saya, apa sih bedanya deskripsi soal nomor 2 dan nomor 1? Siapa yang mau komen? Wah, kelas saya udah saya kasih tahu clue-nya tuh. Oh, udah tahu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa cerita di sini supaya kelas satunya bisa cerita. Gimana? Yang satu itu menginisialisasi, yang dua mutator kan sama-sama menentukan nilai A, pembilang, dan penyebut. Mau coba jawab, Pak? Siapa ini? Faiz, Pak. Faiz, oh Faiz. Mungkin kalau misalkan ini yang nomor 1 itu kan untuk nilainya sudah ditentukan di awal ya Pak, di fungsinya langsung gitu. Jadi nilai A-nya 0, pembilangnya 0, penyebutnya 1. Nah, kalau misalkan mutator ini bisa sesuai dengan keinginan usernya nanti gitu Pak, jadi sesuai inputnya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau 1? Kalau yang 1 jadi udah otomatis nilainya 001 gitu Pak. Kalau 2? Kalau 2 bisa ditentuin yang lain gitu. Bisa nggak dibuat 0001 juga? Bisa Pak. Jadi sama dong, apa bedanya dengan yang 1? Ini saya bolak-balik aja pertanyaannya supaya anda bingung. Oke, jadi Faiz ya tadi benar ya. Jadi kalau yang pertama itu inisialisasi itu biasanya diimplementasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk konstruktor. Ya. Kalau yang kedua itu berarti ya kita buat sebuah fitur di dalam kelas pecahan yang bisa menentukan nilai atau menggantilah nilai A, pembilang, dan penyebut. Jadi misalnya Anda membuat sebuah instant P1. P1 itu kan 2, 3/5. Kemudian Anda ingin ganti menjadi 2, 3/4 gitu. Ya kan? Maka itu Anda gunakan mutator. Ya toh? Jadi Anda itu sudah punya instant. Jadi kalau seorang misalkan manusia itu kalau lahir itu otomatis begini gitu loh. Itu konstruktor. Jadi sudah kita buat pada saat objek itu kita buat, otomatis dia seperti itu. Dan kita beri apa? Nilainya 2, 3/5. Itu objek itu kita buat. Nah sekarang objek yang sudah ada, itu Anda ganti atributnya. Itu beda. Beda dengan konstruktor. Jadi Faiz, kalau ini fungsinya kira-kira kita buat apa ini? Mungkin kalau mutator bisa set pecahan Pak, yang di chat Pak Deyan tadi. Oke, Anda lengkapnya return type-nya apa? Return type-nya itu berarti berupa pecahan Pak. Lah nggak bisa. Gimana return type-nya pecahan? Return type-nya apa? Kalau set itu apa return type-nya? Mungkin ada clue dari Mas Denny apa ini? Set pecahan sebuah param atau lebih. Itu clue yang tadi, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang return type-nya apa set pecahannya? Return type-nya berarti integer ya, Pak? Integer. Oke, jadi misalkan gini. P2 itu kan nilainya 001 ya.
saya ingin buat dia itu misalkan 9/2/3 gitu. Atau 9/4/8 gitu ya. Maka saya buat P2, set gitu kan, pecahan. Bolehlah set pecahan. Berapa? 9/4/8. Gitu. Kalau fungsi begini return type-nya apa? Apa? Muhammad Rizky Adiaksa. Ya, Pak. Apa return type-nya nih? Set pecahan ini. Double ya, Pak? Hah? Double bukan, Pak? Nggak dengar saya, maaf apa? Double, Pak. Pak Dian dengar nggak? Double ya? Oh, double. Double dari mana double itu ya? Kalau Anda misalkan mau ngeprint nilai ABC itu, apa return type-nya? Size. Untuk masing-masing berarti integer ya, Pak? Return type kok, return type. Asuka apa Asuka return type-nya? Set Tidak pecahan. ada, Pak. Void, Pak. Void tidak ada, Pak. Void. Void kan? Ya nggak? Void, set, pecahan. Baru argumennya. Anda mau pakai default atau enggak ya nggak usah juga nggak apa-apa. Kan nggak pernah. Masa ngeset pakai, itu bisa aja. Anda mau kasih nilai juga nggak apa-apa, berarti ini nggak apa-apa kan begini kan? Nggak apa-apa, tapi enggak juga nggak apa-apa. Oke? Berarti ini sama kan begini kan? Ya nggak? Mungkin ada pertanyaan, ngapain sih Pak bikin dua? Kan sudah ada pecahan. Kenapa sih bikin set pecahan lagi kan gitu ya? Balik lagi pertanyaan saya yang pertama tadi. Ya. Oke. Lanjut. Atau ada yang mau tanya di sini nih? Saya nggak ngerti nih Pak, masih bingung gitu. Pak, berarti Aman ya? mutator itu bisa diganti jadi konstruktor ya, Pak? Sorry? Mutator itu berarti bisa disatuin sama konstruktor gitu, Pak? Mutator itu bisa dijadikan satu dengan konstruktor. Iya, saya nanya, Pak. Itu dua hal yang beda kegunaannya. Oke, Pak. Berarti yang nomor 2 ini Beda. gimana, Pak? Bikin baru lagi gitu atau nggak perlu, Pak? Gini. Misalkan Anda itu seperti ini, kemudian saya suruh, tolong nilai P2 itu ganti nilainya menjadi 9/4/8, gimana caranya? Oh iya, pakai yang tadi, Pak. Set pecahan, Pak. Nah, itu mutator. Oke, Pak. Ya, Patar Ishak Pardumuan. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau saya minta, tolong buatkan sebuah instance atau objek yang nilainya 9/4/8. Pakai apa, Pak? Pecahan, Pak. Pakai Ya, kelas maksudnya baru. pakai set pecahan atau pakai konstruktor? Konstruktor, Pak. Pakai konstruktor. Jadi kalau saya bilang, tolong buatlah sebuah instant nilainya sekian, itu konstruktor yang Anda pakai. Tapi kalau ada sebuah objek, kemudian saya minta, tolong ganti isinya gitu. Itu mutator, gitu loh. Ya. Jadi walaupun dua hal ini sama, ya, sama, tapi kegunaannya beda. Kegunaannya beda. Oke? Oke, lanjut. Yang kedua apa? Nilai pecahan itu sesederhana mungkin.
Jadi kalau misalkan ada 9/4/8, itu disimpannya itu adalah apa? 9,5 gitu. Coba sekarang dipandu oleh Mas Dian lah. Saya mau ke toilet dulu sebentar. Oke, sip. Oke, jadi tadi yang konstruktor itu, jadi sebenarnya gini, pekerjaan membuat objek dengan pekerjaan mengubah nilai sebuah objek yang udah jadi, itu dua hal yang berbeda. Makanya kita butuh konstruktor. Satu lagi kita butuh yang namanya mutator. Mutator itu dari kata-katanya mutasi ya, mengubah sesuatu. Jadi kalau objeknya udah jadi, kita mau melakukan perubahan terhadap nilai yang ada di objek itu, kita pakainya adalah mutator. Sampai di sini aman ya teman-teman ya. Tugas saya pokoknya sebagai ngasih clue-clue lah. Nanti kalian banyak googling. Jadi aman ya. Kenapa kapan kita pakai pecahan, kapan kita pakai set pecahan? Dari sintaksnya aja udah beda. 18 ya kan, pecahan P1 ya, objeknya P1 dengan parameter ini jadinya begini. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Sebelum melangkah yang lebih lanjut nih, yang nomor 3. Aman ya? Kenapa sih harus ada pecahan? Pecahan itu konstruktor. Ya, kalau di sini. Kemudian ada yang namanya metode set pecahan. Yaitu adalah set pecahan ini nggak bisa kalian bikin set pecahan 948 tanpa ngambil objeknya. Makanya itu dia harus ada P2 dot. Jadi kita menggunakan objek P2, kita ambil metode set pecahan. Jadi P2 yang tadinya 001 berubah jadi 948. Nah, yang nomor 3 ini, kita itu kan mau menyederhanakan pecahannya. Nah, penyederhanaan pecahan ini, clue-nya itu sebenarnya adalah, kalau ini kan kita lihat 9/8. Nah, kita lihat tuh ada 4 sama 8 di situ. Itu ditulisnya tidak boleh 48 kalau diminta sama soalnya. Dimintanya 12. Apakah hubungan 48 sama 12? Di kelas, di kelas saya udah kasih tahu tuh. Apaan coba? FPB ya Pak? Melakukan buat dapetin angka 9 ya itu kan udah di define ya kan. Ini nanti ada kasus lagi ya Pak ya. Kalau misalnya kita 10/8. Kita bikin 10/8 0 10 8. 10/8 iya betul. Ya. 0/10/8 Pak berarti Pak. 0/10/8. Enggak, mendingan 9 aja. Oh 9 ya. Supaya lebih seru. Ini berarti artinya berapa? Harus nambah dong 9-nya. Jadi berapa Ini yuk? jangan 9 lah, supaya nggak bingung. Ini 5. Nah ya udah gitu dah. Maji 6 1/4. 6 1/4. Berarti di situ clue-nya ada mod ya. Ada sesuatu yang di mod. Ya kan? Ada sesuatu yang dibagi sama FPB. Ya. Nah itu clue-nya tuh implementasinya Ya, Mas. oke. Nah, sekarang sebelum ke implementasi, berarti di setiap proses nanti itu sebuah nilainya itu semua harus disederhanakan. Ya enggak? Ya toh? Anggaplah Anda itu punya fungsi namanya apa? Yang di kuliah tadi disebut enggak nama fungsinya apa, Pak Dian? Belum Enggak. Pak, belum bikin. Oke. Misalkan nama fungsinya simple aja. Ya enggak? Simple gitu nama fungsinya. Jadi anggaplah ada sebuah fungsi yang menyederhanakan. Anggaplah ada fungsi menyederhanakan pecahan. Misalkan nama fungsinya simple. Nah, fungsi simple itu Anda akan letakkan di mana dalam kelas pecahan? Di luar kelas pecahan ataukah di dalam kelas pecahan? Itu dulu. Sebaiknya di dalam kelas pecahan lah ya. Kita nggak bicara selain kelas pecahan. Jadi fungsi simple itu Anda letakkan di dalam kelas pecahan. Jadi supaya nanti nggak setiap proses Anda
Anda tulis lagi prosedur menyederhanakan. Anggap aja Anda punya fungsi namanya simple. Simple itu Anda akan letakkan di mana? Pasti di dalam kelas pecahan kan? Ya enggak? Ya itu? Jadi Anda itu membuat fungsi namanya simple. Nah, kalau Anda membuat fungsi namanya simple, itu Anda letakkan di mana? Di dalam kelas pecahan kan? Nah, sekarang saya tanya, fungsi simple itu return type-nya apa kan gitu? Gini, jadi kalau menurut saya gini. Jadi setelah ini, misalkan pecahan INT, PA, dan seterusnya, A sama dengan PA, B sama dengan PB, C sama dengan PC, itu langsung Anda jalankan fungsi simple. Udah, itu menyederhanakan gitu loh. Ya enggak? Kemudian setelah ini, setelah set pecahan, jadi misalnya set pecahan 5, 10, 8. Setelah 5 diterima oleh A, 10 diterima oleh B, dan 8 diterima oleh C, langsung dijalankan, sederhanakan gitu loh. Daripada kita nulis terus-terusan. Nah sekarang fungsi simple ini, itu kalau Anda buat, itu kira-kira prototipe-nya seperti apa? Anda tahu nggak yang saya sebut prototype function itu? Ingat nggak? Apa sih prototype? Fungsi tanpa body, Pak. Fungsi tanpa body. Oke, jadi kalau saya tanya, coba tulis prototipenya. Berarti Anda itu cukup nulis return type-nya apa, namanya apa, kemudian argumennya apa. Nah, sekarang simple itu return type-nya apa? Yang lain nih, siapa nih yang lain nih? Hah? Coba. Siapa? Hah? Ada yang ngomong barusan ya? Nggak ada. Suara apa itu? Oh, Andri. Andri. Nah, tadi Andri saya Aulia masih Maharan. agak bingung. Saya masih ngira-ngira ini kira-kira void kayak set pecahan apa bukan? Saya mikir gitu, makanya saya masih ragu-ragu. Nggak apa-apa. Yang penting punya pendapat gitu. Oh, gini aja Pak. Tes ya. Ya. Yang jawabannya void, raise hand deh. Oh gitu. Oke, yang jawabannya void raise hand. Daniel 2, 3, 4, 6. Enggak, 6, 9, 10. Cie. Kalau gini kan lebih kelihatan nih. Kayak 14, 15 orang, 17, 18. Ini ada 69, 60-an ya, 60 orang. Sepertiga kelas bilang. Ya, mahasiswa kita berapa orang sih? Harusnya kan 100-an ya? Harusnya 100, Pak. Oke, lower hand-nya semua. Sepertiga kelas bilang integer. Itu apa namanya void. Yang integer, sopo yang integer? INT. Coba yang INT. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kalau lagi ditanya kayak gini mah. Ada satu orang nih. Jundi. Cuma sendirian. Jun, kenapa Jun? Integer. Ada Fahri juga membantu. Ini melawan mayoritas. Jundi. Ya, Pak. Alasannya? Apa alasannya? Integer. Kalau misalnya integer berarti nanti bisa ditampilkan atau disimpan gitu kan ya, Pak? Bisa ditampilin atau disimpan. Kan nanti fungsi simple itu nanti bakal kayak gimana dulu, Pak, cara kerjanya, misalnya apakah dia cuman buat ngeset nanti ada satu variabel baru, ataukah nanti buat ngembaliin langsung nilainya gitu, Pak? Kalau misalnya ngembaliin langsung nilainya kan nanti pakai INT gitu, Pak. Iya. Kalau Fahri, apakah sama argumennya? Ya, mungkin mirip Pak, soalnya mungkin saya mikirnya bisa di outputin gitu nggak Pak maksudnya. Soalnya kalau seingat saya kalau saya void itu nggak bisa di outputin ya kalau nggak salah. Integer atau enggak, kalau data type-nya integer atau enggak double atau enggak char gitu itu baru bisa di outputin. Ini masalahnya di outputin dulu atau enggak gitu maksudnya. Saya mikirnya gitu. Oke, kemudian berarti kita Aiko tadi kamu kayaknya milih ini ya.
milih void? Enggak, Pak. Oh, berarti abstain. Kenapa abstain? Bingung, enggak tahu mau pilih integer atau void. Oke, sekarang gini, saya tanya gini. Anda tahu minuman apa ya? Apa si boba, tahu nggak si boba? Apa aja sih Boba. minumannya? Apa sih yang saya tahu aja lah. Saya juga nggak begitu tahu si boba itu. Pak Dean yang tahu tuh. Oh, Judi Fatan minumnya si boba dia. Apa aja Pak Dean menu si boba itu? Si boba apa namanya? Milk tea gula aren. Oke, terus satu lagi? Terus satu lagi itu susu gula aren. Oke, susu gula aren yang gampang aja. Coba kalau Judi Fatan misalkan beli ke si boba, masukkan uang kan? Oke, pesen. Apa pesennya? Susu gula aren. Yang Anda peroleh itu kan minuman susu gula aren sudah jadi kan? Ya enggak? Proses bikinnya apakah Anda perlu Anda minta? Enggak kan? Sama misalkan Anda pesen apa? Makanan itu lagi, misalnya ke KFC gitu. Saya minta kentang goreng garamnya dikit gitu ya. Atau Anda pesen burger lah. Misalkan burger X gitu. Ya udah Anda pesan itu, Anda terima burgernya udah jadi kan. Nggak perlu tahu gimana ngirisnya, motongnya segala macem, pokoknya daging sama rotinya sama sayurnya diolah sama dia, kita dapat itu. Sama dengan ini, misalnya Anda menyodorkan pecahan. Dari luar Anda sodorkan pecahan, saya masukkan angka 5 untuk A, 10 untuk B, 8 untuk C. Apakah dia perlu tahu gimana caranya tuh ngitungnya, sehingga nanti saya bisa dapatkan tuh jadi 6/4. Kan nggak perlu. Yang saya dapatkan itu hanyalah kalau A saya masukkan 5, B-nya saya masukkan 10, C-nya saya masukkan 8, maka nanti kembalian ke Anda itu adalah bahwa A-nya itu jadi 6, B-nya jadi 1, C-nya jadi 4, kan gitu ya. Jadi itu kan seperti orang melakukan sesuatu aja, masak aja gitu. Anda nggak perlu tahu orang itu masaknya gimana. Jadi apakah setelah diiris kemudian irisannya diberikan ke Anda? Kan enggak. Anda itu terima sudah jadi. Oleh karena itu, ini hanya prosedur aja, simpel itu. Jadi setelah A-nya itu menerima 5, B-nya menerima 10, C-nya menerima 8, udah diolah sama dia. Sehingga Anda itu akan menerima A-nya itu 6, B-nya berapa tadi? 1, C-nya 4. Sehingga ini seperti prosedur biasa. Mengubah nilai A, B, dan C menjadi nilai yang baru. Dan itu yang Anda terima. Ya. Sehingga saya lebih setuju void. Kan ngotak-ngatik nilai A, B, C aja kan gitu ya. Objeknya tetap itu aja kan. Ya. Sehingga kalau misalkan saya buat sebuah fungsi di sini misalkan void print gitu ya. Ini anggap aja lah gitu ya. Saya nggak peduli isinya apa nanti. Jadi kalau misalkan di sini P3 print, maka hasilnya berapa? 6/4. Walaupun Anda membuat itu 5/8 gitu loh. Jadi simple itu tidak perlu Anda itu mendapatkan hasilnya berapa. Apakah integer, apakah apa gitu. Enggak, karena dia hanya mengubah nilai ABC aja. Paham ya? Jadi itu pasti void. Bukan pasti sih, sebaiknya void gitu. INT boleh aja, cuman buat apa? Nggak ada gunanya. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Diletakkan di private atau public? Mau siapa yang meletakkan di public, raise hand ya? Oke, yang raise hand private dulu deh. Siapa yang mau diletakkan di private, raise hand? Cara Pak Dean nih pakai nih. Wah, Patar, private. 2.
Cuma 2 ya? Oke, berarti asumsinya yang lain public. Oke, alasannya Faiz apa? Kenapa dia private? Kalau menurut saya, jadi kan di dalam pecahan sama set pecahan udah dimasukin fungsi simpelnya ya Pak. Jadi fungsi Dipakai. simpel ini nggak mungkin diakses di luar kelas gitu. Jadi karena nggak diakses di luar kelas, mungkin bisa dimasukin ke private aja gitu Pak. Iya. Jadi nggak perlu diakses dari luar kelas, kan itu untuk kepentingan di dalam aja kan, ya nggak? Jadi private memang. Boleh nggak Pak public? Boleh, tapi untuk apa? Gitu loh. Ya nggak? Tapi untuk apa kan nggak ada manfaatnya. Jadi private juga boleh. Begini. Itu kan? Nah, titik-titiknya itu terserah lah gimana tadi mau di mute atau mau dibagi atau apa itu nantilah. Yang penting implementasi nanti lah gitu ya. Tapi yang penting mengabstraksikan fungsi dan data itu harus paham betul gitu ya. Jadi kenapa simple itu private? Oke? Ada yang mau ditambahkan, Pak Dian? Ya, saya mau nanya ke kelas, yang manggil simple nanti siapa? Fungsi pecahan sama set pecahan itu Pak yang manggil simple. Nah, oke. Bisa nggak nanti saya bikin pecahan P1 0,000. Terus saya Boleh langsung, lah. P4 lah yang lain lah. oh iya udah P4. P4. Terus? Pecahan P4 isinya 444. Oke. Nah, ketika ini boleh nggak, ini pertanyaan ya, boleh nggak saya langsung P4 dot langsung manggil si simple? Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena itu kan ngaksesnya dari luar kelas. Karena langsung dari luar kelas gitu mungkin jadi nggak boleh Pak. Jangan pakai mungkin dong. Yang yakin gitu. Ingat. Ya menurut saya begitu Pak. Oke. Satu orang lagi Pak ya. Faiz. Oke, saya nyari aja di sini. Atifah. Ya Pak, Sepakat sama Faiz atau tidak? sepakat Pak. Oke, sepakat. Satu lagi deh Pak. Amelia. Iya Pak, Sepakat atau tidak? sepakat Pak. Oke, sepakat. Sepakat Pak. Bungkus. Oke. Dan sebenarnya walaupun ini publik, ini nggak perlu. Kenapa? Karena di dalam pecahan ini sudah dipanggil simpelnya di dalam, ngapain manggil lagi kan gitu ya? Jadi mubazir gitu loh. Walaupun ini nanti ada publik, boleh dipanggil, tapi buat apa? Nggak ada manfaatnya. Karena setiap nilai itu langsung otomatis disimpelkan. Oke ya. Jadi itu nanti tugas Anda ini mikir, simpel ini isinya apa. Itu biasalah, itu udah prosedural biasa. Nah ini nomor 4 nih. Kita sudah masuk ke topik yang kita pelajari, yaitu apa? Operator overloading. Objek bilangan pecahan dapat diolah menggunakan aritmatika plus. Jadi bisa juga saya membuat misalkan P2 sama dengan P1 ditambah P3 gitu ya. Nah, Anda ingat bahwa ini sebenarnya C++ memaknai sebagai P2 sama dengan P1 titik apa? Operator plus P3. Operator plus dalam kurung P3. Nah, kalau ini udah jelas nih. Berarti kita buat fungsi apa namanya, Pak? Operator plus. Return type-nya apa? Oke, saya minta siapa Pak Dian? Pilih deh orang. Oke, kita cari
Agil Munawar. Agil Munawar, prototype function-nya apa operator plus ini? Kalau nyimak Iya, Pak. ininya Pak Julio tadi, penjelasannya, itu udah jelas nih jawabannya. Oke. Jadi prototype function operator plus apa ini? Prototipenya. Agil Munawar ya tadi ya? Ya. Ayo Agil. Pecahan, Pak. Pecahan. Terus nama fungsinya? Nama fungsinya? Nama fungsinya. Halo? Agil? Oh, maaf Pak, belum di mute. Masih dia. Ya elah. Apa? Operator Nama- plus, Pak. Operator plus. Terus argumennya? Itu tadi clue-nya ada di bawah. Nih, Agil, Iya, Pak. P3 itu apa? Tipenya. Wih. P2 apa? Pecahan. P1 pecahan. P3 apa? Coba Pak, ke atas gitu, Pak. Kamu kayaknya orang P3 ini jadi bingung P3 ini partai atau tipe data ya gitu. Apa Agil? Integer ya, Pak? Ush, P3 itu Oppo. Dari manakah P3 berasal? ini bukan rumah Ka'bah ya, P3 itu ya. P3 ini variabel nih, apa instance? Pecahan, Pak. Pecahan. Jadi ini apa ini? Sebut Gil. P3. Iya. Dia P3 itu apa? Ih. Kan P3 itu jadi argumen kan? Iya, Pak. Nah, P3 itu Oppo, itu clue-nya tadi. Pecahan, Pak. Pecahan. Terus Pecahan P3. Kenapa harus P3? Kalau yang dikirim P4, yang nerima P4 juga. Boleh nggak akhirnya saya tulis P aja? Bebas, Pak. Bebas. Boleh gitu loh. Kalau bebas iya, boleh, sembarangan Pak. nanti kan. Apa? Oke. Nah, sekarang apa ininya? Oke, tadi kan memanggilnya gini ya. Begini kan ya. Oke, ini saya pindahkan ke atas. Saya tulis di atas ini lah supaya kelihatan. Jadi kalau dijumlahkan itu berarti bagaimana cara menjumlahkannya? Berarti nilai A punyanya P1 ditambah nilai A punyanya P3, benar nggak? Agil? kalau nggak bisa jawab aritmetikanya parah sih. Oh. Gini, Gil. Iya, Pak. 3/4/5 ditambah dengan 7 3/8 sama dengan berapa? Yang dijumlahkan duluan yang mana, Gil? Yang dijumlahkan duluan. Itu harus dijadiin satu itu dulu nggak sih, Pak? Yang tiga. Nggak tahu, ini saya nanya. Iya, jadi tadi dulu saya ngitung dulu, Pak.
Nggak usah ngitung yang mana. Ya udahlah. 3/4/5. 3/4/5. 3/4/5 ditambah 7/3/8. Pasti yang dihitung duluan adalah yang langsung bisa diveto dihitung. Yang nggak usah pakai kalkulator. Yang nggak usah pakai kalkulator. Itu bukannya 3/4/5 ya tuh dijadiin kayak 3 kali 5 tambah 4 gitu dulu kan jadi. Oh, jadi pecahan, satu pecahan gitu. Dia Iya, algoritmanya dia dimasukin ke pecahan balik, Pak. iya gitu gak sih? Enggak, tapi kalau dari sini ya, nih Pak Julio minta nih 3/4/5 sama 7/3/8. Mana yang bisa dieksekusi tanpa Mbak Bibu? Sama 7-nya, Pak. 3 sama 7. Jadi berapa? Jadi 10. Jadi 10. Ini masalah sederhana atau enggak itu urusan nanti. Oh, maksudnya masih dalam bentuk kayak gitu juga, Pak. Loh iya. Oh, Kan ini kita lagi ngekonstruk. oke, siap, Pak. Oke, jadi nilai A-nya dijumlahkan dulu kan? Nilai A punyanya P1 ditambah nilai A punyanya P3. Betul nggak? Ya dah? Jadi untuk sementara nilai A punya P2 adalah penjumlahan dari nilai A punya P1 ditambah nilai A punya P3. Iya. Itu clear. Betul ya? Paham ya? Asuka paham ya? Paham, Pak. Oke. Tadi ini yang jawab tadi siapa tadi? Agil ya? Agil tadi yang jawab. Oke. Jadi apa? Nah, sekarang yang menerima kan P2. Ya enggak? Jadi saya tampung dulu lah di sementara dulu lah ya. Saya tampung dulu pecahan misalkan T. Gitu kan. Ini T itu nanti akan diberikan ke P2 nantinya gitu. Ya enggak? Nah, A punyanya T itu sama dengan A punyanya P1 ditambah A punyanya P3. Itu gimana nulisnya di sini? Siapa yang lain sekarang? Coba Mas Zikri Yan. nih. Zikri. Zikri. Coba. Gimana Anda nuliskan A-nya punyanya P1 ditambah A-nya punya P3? Kalau saya tulis A, ini A-nya punya siapa? Zikri. Zikri masih hidup? Hilang, nggak ada dia. Berarti Adri Aulia. P3 kalau menurut saya. A punyanya? A itu punya P3. siapa ini? Punya P3. Ini antara P3 sama P1. Saya lupa tadi, sempat dari pagi dibahas, saya lupa lagi. Ambil dari kiri apa. Oh, tadi pagi udah dibahas. Oh, apalagi tadi pagi udah dibahas. Sejenis. Jadi kalau saya tuliskan P1 dot operator plus, maka saya bekerja dengan kelas objek tersebut, objek dari kelas tersebut. Jadi kalau saya tuliskan A, itu A punyanya objek tersebut. Objek tersebut itu apa? P1. Ya enggak? Nah, objek dari P1 atau A dari P1, A dari objek P1 itu ditambah dengan A punyanya P3. P3 itu diterima oleh apa, Andri? Oleh siapa di sini? P. Oleh P. Jadi ini P titik A. Ya Ini perlu diulang karena kita menggunakan argumen tiba-tiba ada P, tiba-tiba ada T. Ya. Paham? Ini kan kalau di ini jadi tapa. Oh iya, tahu. Ya, itu adalah pengandaian, buffer. Buffer. Jadi simpan dulu sementara gitu.
Karena nantinya ujung-ujungnya itu adalah return T gitu loh, ujung-ujungnya nanti. Ketika return T itu kan dikirim ke P2. Gitu loh. Ya nggak? Oke, berikutnya. Sekarang 4/5 dan 3/8 diapain ini? Kalau jumlah. Namain C-nya dulu. Makan penyebut, Pak. Nyamakan penyebut. Boleh. Jadi 4/5 ditambah 3/8 itu gimana jadinya? Atau gini lah. Kalau gini, B1 per C1 ditambah B2 per C2, itu gimana hasilnya? Itu aja deh. B1 C2 tambah C1 B2 dibagi C1 C2. Pak. Gimana? Coba. Pelan-pelan, B1. suka. B1 kali C2 Oke. B1 kali C2 ditambah B2 kali C1 B2 kali C1. C1 Kemudian terus Semuanya dibagi C1 kali C2 gitu. oke. Dibagi dengan C1 kali C2. Kan gini kan ya? Paham nggak? Betul? Betul nggak? Oke, nah sekarang. Jadi bisa saya analogikan, B1 dan C1 itu miliknya P1. Gitu? Ya nggak? Jadi B1 dan C1 kan miliknya P1. B2 dan C2 itu miliknya P3. Jadi, ini adalah bagian B dari P2 kan? Betul nggak? Ini bagian B dari mana? Dari apa? Dari P2 kan? Ini bagian C dari P2 gitu loh. kenapa begitu? Karena emang itu hasilnya. Kan Iya. kita mau di-assign. Sehingga langsung saya tulis TB sama dengan apa? B1 kali C2. B1 itu B itu miliknya B1 kan? Jadi ini B. Dikalikan berapa? C2. C2 itu adalah C miliknya C. P3. Jadi P titik C. Gitu kan? Ditambah PB kali C. P titik B kali C. C. Oke. Gitu. Pasti Terus bingung. T titik C sama dengan C1. C1 itu ya C kan? C kali PC. Dikalikan P titik C. Ya kan? Betul. Terus Finishing. kan harus disederhanakan. Panggil Sopo. Ambil fungsi apa menyederhanakan? Ambil simple. Simple. Yang disimple tuh yang punya T atau punya P atau punya apa? Yang T. Yang T. Jadi T titik simple. Selesai. Itu loh. Paham ya? Paham? Rumit ya ini ya, ternyata ya. Oke. Yang lain tinggal diteruskan kurang kali bagi. Prinsipnya sama ya, cuma mungkin Sama. nanti yang bagi sama yang kali agak beda. Betul. Aritmetiknya doang. Karena kali mah langsung hajar boleh. Iya. Kalau bagi dibalik malah. Pak, Ya, bisa- kalau bagi itu kali balik gampang. Jadi kalau udah punya operator kali, operator bagi gampang.
Ini kita ngomong gini ngerti nggak? Tahu saya. Kalian ngerti kan ya? Ketika saya bilang kalau kali itu lebih gampang daripada yang ini. Karena operasi aritmetiknya ketika ada dua pecahan dikalikan, ya tinggal dikalikan semuanya. Iya. Kalau kali kan atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah kan ya? Setelah dikalikan, sederhanakan, selesai. Panggil simple. Oke. Apalagi di sini? Oh, dapat dicetak gampang lah. Cetak itu udah urusan see out aja lah. Yaitu void print see out. Iya, udah tinggal see out aja lah ini ya. Nggak ada masalah. Oke. Terakhir, ini mengingatkan kembali, ini sudah jam 4 ya. Tadi pagi mungkin masih ingat. Di sini ada tambahin dan. Oh iya. Tadi pagi diisi nggak, Mas Jan? Tadi pagi itu ini yang dan itu ditaruh di pas kalau nggak salah kompleks konstan Iya. dan C. Dan kalau ini saya pakai tambah dan, itu kan gampang ya, returnnya tinggal bintang T dan ya. Masih pada inget kan ya konsep pointer ya? Pointer kan ini operator referensi kan. Jadi kalau ini dan maka ini tinggal apa? Returnnya bintang T. Kan gitu ya? Itu sama, semuanya sama. Cuma pertanyaan saya, kenapa orang tuh pakai dan itu? Kalau begini aja boleh kan? Boleh. Tapi kenapa sih orang butuh pakai dan? Siapa yang masih ingat penjelasan saya tadi pagi? Saya masih agak-agak ingat. Apa? Sikat. Itu karena kalau misalnya nggak pakai dan gini, maka nanti yang di return cuma nilai aja. Sementara nilai pada variabel pada memorinya itu nggak akan terubah. Untuk mengubah nilai pada memorinya, maka digunakan pointer untuk menunjuk ke arah alamatnya. Oke. Jadi ini untuk mengakomodir permintaan begini, misalkan P2 sama dengan P1 ditambah P3 ditambah P4. Ya enggak? Kalau begini, ini kan maknanya apa? Maknanya adalah P2 itu sama dengan P1 titik operator. Operator plus argumennya adalah P3 P3. Terus dititik lagi. Sama. Operator plus dengan P4 gitu. Argumennya P4. Sehingga hasil dari P1 operator plus P3 itu jangan R value, jangan bilangan atau jangan apa ya? R value itu apa ya? Saya belum ketemu bahasa kampungnya. Jadi yang hasil dari P1 operator plus P3 itu haruslah suatu alamat. Gitu kan? Atau variabel lah gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa didot. Jadi hasil Bisa dari di reference ya Pak? Iya, hasil dari P1 operator plus P3 itu harus sebuah instance. Jangan value-nya. Kalau Anda nulisnya hanya pecahan saja, maka ini adalah value-nya hasilnya. Sama lah kalau INT kuadrat gitu. Maka hasil kuadrat itu value-nya yang diterima. Sehingga itu tidak bisa digunakan sebagai instance lagi gitu. Nggak bisa didot. Nggak bisa didot lagi. Putus itu, selesai. Kayak di baris 23. Nah, supaya bisa dilanjutkan, maka ini gunakanlah referensi. Sehingga ini return bintang T. Begitu. Paham ya? Nanti tolong dicek lagi nih. Seperti apa. Oke? Baik. Jadi itu kira-kira begini. Jadi nanti sekali lagi, kalau nanti dalam ujian tiba-tiba soalnya begini, Anda itu cukup membuat kelas. Jangan membuat
pakai driver, INT min dan segala macam itu nggak butuh gitu. Yang dinilai itu hanya ini aja. Ya. Oke, baik, sudah jam 4. Sebelum kita tutup, nanti sudah mulai buka LX, ya. Ada soal di grader tentang pembuatan class person. Coba Anda kerjakan itu dan Anda coba sampai Anda bisa, dan kalau bisa kerjakan sendiri ya, jangan menyalin dari rekan lain. Oke, saya kira begitu. Ada tambahan dari Pak Den? Cukup Pak. Paling Cukup, nanti konsepnya ini sih. Tadi ketika kita membuat sebuah instance dan instance-nya tadi mungkin yang agak confused itu nanti kalian belajar lagi ketika tadi kita naruh sebuah instance buat buffer. Yang buat buffer itu. Ya, kenapa T, kenapa A, kenapa itu ya. Tadi kita sebenarnya random aja Pak ya. Iya, random aja. Jadi kita tampung dulu, kemudian baru kita kirimkan hasilnya gitu. Nah, sekarang yang dikirim itu hasilnya, apakah itu hasilnya, apakah itu address-nya, itu tergantung kebutuhan nanti. Tidak harus seperti itu. Oke, baik, saya kira itu aja. Sudah jam 4. Nanti tolong mulai masuk ke LX, dan LX itu akan kami tutup hari Jumat malam, supaya Sabtu Minggu Anda weekend aja. Jangan belajar ya. Sabtu Minggu itu jangan belajar. Jalan-jalan aja. Oke, makasih. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.